Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 61 latihan ulangan bab 4 yang bagian B, yaitu isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, inti atom terdiri atas proton dan neutron. Nomor 2, aliran elektron mengalir dari kutub titik-titik baterai ke kutub titik-titik baterai. Jawabannya yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Dan nomor 3, perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar merupakan salah satu komponen pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nomor 4, sumber listrik pada gambar di samping disebut dengan akumulator. Kemudian yang nomor 5, benda pada gambar di samping mengubah energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Jawabannya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Sekarang kita masuk bagian C, nomor 1. Bagaimana kamu membuktikan adanya gejala listrik statis? Jelaskan dan sertai contoh. Jadi gejala listrik statis itu terjadi dengan menggosokkan ataupun menggesek sehingga membuat benda yang digesekkan mengalami kelebihan muatan elektron atau muatan negatif. Nah, kita akan berikan contohnya sebagai berikut. Menggesekkan penggaris plastik pada rambut yang kering. Jadi penggaris itu digesek-gesekkan ke rambut kita yang kering. Lalu dekatkanlah penggaris tersebut ke potongan kertas kecil. Setelah itu nantinya potongan kertas kecil itu akan tertarik oleh penggaris tadi. Hal itu dapat terjadi karena kertas yang bermuatan positif akan ditarik penggaris yang kelebihan muatan negatifnya. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Gambarkan rangkaian seri dan paralel yang terdiri atas 3 lampu dan 3 baterai. Nah, ini gambarnya bisa bervariasi. Di sini hanya sebagai contoh. Posisi lampu dan baterai itu terserah, bisa digambar di mana aja. Nah, di sini yang digambar ini baterainya dulu. Sesuai dengan permintaan, yaitu baterai ada 3 dan lampu juga ada 3. Inilah yang disebut rangkaian seri. Dan sekarang kita akan menggambar yang disebut dengan rangkaian paralel. Syaratnya tadi juga sama, yaitu lampunya ada 3 dan baterai juga ada 3. Kemudian nomor 3, mengapa lampu-lampu dan peralatan elektronik di rumah kita dipasang secara paralel? Jelaskan jawabanmu. Tuliskan juga kelemahan menggunakan rangkaian tersebut.
Jadi lampu-lampu yang di rumah itu dipasang secara paralel, itu supaya penggunaan listrik bisa lebih efisien. Ya, karena lampu dan peralatan listrik itu dapat dimatikan dan dinyalakan secara bergantian. Tanpa mempengaruhi lampu yang lainnya. Sebab seperti yang kita ketahui, rangkaian paralel itu memiliki banyak jalur untuk aliran listrik yang mengalir dari sumbernya. Nah, kemudian pertanyaannya, sebutkan juga kelemahannya. Jadi kelemahan dari rangkaian paralel ini biayanya lebih mahal karena menggunakan lebih banyak komponen. Selain itu, rangkaian ini juga lebih rumit dikarenakan terdiri dari banyaknya cabang. Kita lanjutkan ke nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, pertanyaan A, apa perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tersebut? Yang A itu perubahan energi yang terjadi yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian yang B, jelaskan menurut pendapatmu mengenai cara pemanfaatan air menjadi energi listrik pada pembangkit listrik tersebut. Jadi kita akan jelaskan yang pertama itu aliran air. Seperti yang kita lihat di gambar itu ditampung dalam waduk atau bendungan. Kemudian gaya jatuh air tersebut akan mendorong baling-baling dan akan menyebabkan turbin berputar. Kemudian berikutnya, turbin akan mengubah energi kinetik air tersebut menjadi energi mekanik. Nah, berikutnya generator yang terhubung dengan turbin akan ikut berputar, sehingga energi mekanik dari turbin diubah menjadi energi elektrik yang dapat menghasilkan listrik. Nah, sekarang bagian C, tuliskan salah satu contoh nama dan daerah di Indonesia yang memiliki pembangkit listrik jenis tersebut. Nah, itu kan pembangkit listrik tenaga air. Contohnya adalah PLTA Gajah Mungkur yang ada di Jawa Tengah. Nah, kita lanjutkan yang kelima, tuliskan 4 cara menggunakan listrik dengan aman. Yang pertama itu, sebelum mencolok steker ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus ataupun yang terbuka. Kemudian langkah berikutnya atau cara aman berikutnya, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang basah. Yang ketiga, jangan menggunakan soket atau cabang listrik
dengan banyak beban listrik. Karena hal tersebut bisa menyebabkan korsleting. Dan cara aman berikutnya, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri, tetapi bawalah ke jasa servis elektronik. Nah, sekarang coba buka halaman berikutnya. Di halaman 62 itu ada soal pengayaan. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Nah, setelah kita perhatikan, coba kita baca yang A. Apabila saklar S1 terbuka. Nah, ini yang terbuka, sedangkan S2 tertutup, maka mana lampu yang menyala? Jika S2 tertutup dan S1-nya itu terbuka, maka jawabannya semua lampu akan mati alias tidak menyala. Kemudian yang B, jika pada bagian yang ditunjuk panah, kita ulangi, jika pada bagian yang ditunjuk panah, yaitu yang warna merah itu, diberi saklar, kemudian saklar tersebut dibuka, manakah lampu yang akan menyala? Jadi yang menyala adalah cuma lampu 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya lampu L1, L2, L3, dan L4. Nomor 2, energi listrik dalam jumlah besar dihasilkan oleh pembangkit listrik. Di Indonesia ada beberapa jenis pembangkit. Perhatikan gambar pembangkit listrik berikut. Ini ada 2 gambar, bisa kita bandingkan. Nah, yang A, tuliskan sumber energi dari pembangkit listrik seperti gambar di atas. Jadi kita jawab dulu. Sumber energi untuk yang gambar A itu PLTB, yaitu angin. Kemudian untuk gambar B PLTS itu berarti dari sinar matahari. Nah, pertanyaan yang B, tuliskan masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan penggunaan sumber energi di atas sebagai pembangkit listrik. Kita akan jawab yang A dulu, kelebihannya dan kekurangannya. Yang A itu tadi pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan yang kedua itu biaya operasionalnya pun lebih rendah. Nah, jika PLTB ini dilihat dari kekurangannya atau kelemahannya, yaitu energi angin ini tidak menentu. Karena itu sulit untuk memprediksi berapa banyak listrik yang dapat dihasilkan dari waktu ke waktu. Kemudian kekurangan yang berikutnya yaitu menyebabkan kebisingan atau polusi suara. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga bayu sudah siap kelebihan dan kekurangannya masing-masing 2. Kita bahas yang B, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan energi matahari. Kita mulai dari kelebihannya. Kelebihan menggunakan energi matahari itu yang pertama, energinya melimpah atau tidak terbatas. Kemudian yang kedua, perawatannya cukup mudah.
Kita hanya perlu menjaganya agar tetap bersih. Karena di sini tidak ada komponen gerak, maka tidak akan menimbulkan keausan. Dan ini juga memiliki kekurangan ataupun kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah biaya awalnya cukup mahal. Dan yang kedua, sangat tergantung dengan cuaca. Jadi, apabila saat cuaca mendung, efisiensinya akan mengalami penurunan. Nah, setelah kita jabarkan kelebihan dan kelemahannya masing-masing sebanyak 2. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!